Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari puasa jelang-jelang Lebaran, hari-hari yang sangat baik, kita masih dapat ketemu, ngobrol, ya, berbincang masalah bagian penting dari Kesultanan Palembang. Terima kasih kepada Pak Robi dari komunitas Cagar Budaya, Mbak Anita, rekan-rekan sahabat yang sudah lama tak jumpa, Pak Pipi, Kiki baru ketemu, Dudi masih kemana tidak tahu, Pak Mario sudah lama tidak ketemu, terima kasih kita bisa jumpa di sini, Adinda Subhan, Ananda dari Unsri, terima kasih atas kehadirannya. Jumlah kita pada saat ini mencapai 22 orang, harapannya akan semakin banyak lagi yang dapat bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Tadi saya tergelitik dari pendapat Ketua Komunitas Cagar Budaya bahwasanya selama ini yang dibincangkan itu adalah masalah rempah, ya. Memang topik bahasan rempah itu sedang sedang seksi saat ini dalam rangka pengajuannya itu menjadi World Heritage seperti itu. Jadi kawasan Timur Barat, Utara Selatan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dalam perdagangan rempah, khususnya kalau di kita itu adalah perdagangan lada. Tetapi untuk Kesultanan Palembang ada satu hal yang sangat penting, karena faktor inilah, yaitu timah, Kesultanan Palembang itu menjadi pecah, ya, baik faktor internal maupun faktor eksternal, hingga akhirnya pada tahun 1825 itu dilikuidasi. Artinya itu dihancurkan, dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda yang pada waktu itu sangat kokoh kekuasaannya. Rekan-rekan semua, ya, kita ketahui ada kejadian penting di Jawa itu yang menyebabkan 10% penduduknya itu mati, yang berlangsung selama lebih kurang 40 tahun. 1830, 1870. Itulah tanam paksa. Salah satu faktor penting dari diadakannya tanam paksa itu adalah kas yang kosong. Kas Belanda kosong. Ibu maaf. Ya. Share screen-nya udah dilakukan belum, Bu? Belum, masih omong-omong. Jadi kas Belanda maaf, di Ibu. Belanda maaf. Itu kosong. Kas di Palembang itu di Indonesia juga kosong. Kosongnya kas ini disebabkan perlawanan gigih yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Belanda. Perlawanan terakhir itu adalah Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Sebelum itu ada perang lain yang cukup penting, Perang Padri dan Perang Palembang, yang berakhir pada tahun 1825. Jadi Perang Palembang saya yakini itu punya peran penting dalam diberlakukannya tanam paksa itu. Walaupun kita tidak merasakan, ya, kalau di Sumatera itu di Sumatera Barat, tetapi akibat mereka memfokuskan dirinya untuk menghancurkan Palembang, maka kas itu semakin tergerogoti sehingga kas benar-benar kosong, dan Belanda memutuskan untuk menerapkan tanam paksa yang menjadi peristiwa tak terperikan bagi bangsa Indonesia. Jadi Palembang, Kesultanan Palembang yang di mata Raffles pada waktu itu adalah kesultanan terkaya, katanya kekayaannya itu tidak terperikan, mempunyai peran penting dalam ikut meluluh lantakkan keuangan Belanda pada waktu itu. Oke, kita coba masuk ke timah, ya. Kenapa saya beri judul timah dalam dilema itu? Karena itulah kenyataannya.
Saya coba naikkan. Oke. Timah membawa dilema. Apa itu dilema? Ya, adalah suatu kondisi kalau kita sederhanakan di dalam kehidupan kita sering muncul istilah kalau tidak dimakan mati bapak, kalau dimakan mati emak. Makanya saya buat tulis itu dilema. Timah membawa dilema. Ini Mbak Pipi ini peneliti di Bangka, tentunya akrab ya Mbak Pipi ya dengan peninggalan. Walaupun Mbak Pipi kalau nggak salah peninggalan itu bangunan ya Mbak ya, bangunan kolonial ya di Belanda, kalau di Bangka kalau saya tidak salah ya Mbak Pipi. Nah, ini saya mulai dengan ini ya. Ini Keraton Kuto Besar. Ini Sungai Musi, kita lihat banyak sekali perahu-perahu. Dan ini penambangan. Kita lihat sebentar. Nah, ini. Penambangan timah itu awalnya seperti ini. Nah, ini ada kesultanan, ada timah. Kita lanjutkan. Nanti kita santai aja ya. Apakah kita mau bagi sesi 2 atau saya terus saja dulu memberikan presentasi, terserah mana baiknya aja. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam prasasti Kota Kapur 684 atau 686 ini menunjukkan hubungan awal antara Palembang dengan Bangka. Dan hubungan itu berlanjut. Kaitannya dengan Palembang, Bukti Tua menyebutkan bahwa ini sudah di bawah Palembang pada tahun 1615. Kenapa kita harus bicara Bangka? Karena timah tidak bisa dipisahkan dengan Bangka. Karena daratan Palembang, maaf kalau saya bicara Palembang itu artinya itu Sumatera Selatan ya, bahkan lebih luas dari Sumatera Selatan sekarang ini. Jadi yang dimaksud dengan Kesultanan Palembang itu adalah suatu wilayah yang membentang perbatasan Lampung, terus perbatasan Jambi, Bengkulu, ya, bahkan Rejang itu masuk Palembang ya sebagian, Bangka Belitung. Artinya jika kita bicara Palembang, Kesultanan Palembang itu adalah suatu wilayah yang lebih luas dari Provinsi Sumatera Selatan sekarang ini. Ya, biar kita sama persepsi, ya. Nah, ini berarti pada awal abad 17 Bangka terlepas dari bukti berupa prasasti Kota Kapur yang menyebutkan bahwa Bangka itu adalah bagian dari Sriwijaya, maka bukti lain ini ke sini ya, lompatnya ke 1615, Bangka di bawah Palembang, 1710 timah ditemukan di Bangka pertama kali, walaupun ada angka juga menyebutkan 1709. Ya. Nah, Palembang yang sudah berhubungan dengan VOC pada waktu itu sudah ada sejak 1640. Dan pada 1641 diadakanlah kontrak monopoli lada dengan Palembang. Begitu timah ditemukan, maka Belanda berusaha dengan segala cara agar juga membuat kontrak monopoli dengan Palembang. Itu terjadi pada 1722. Di sana disebutkan bahwa selain monopoli, Belanda berhak atau VOC berhak mendirikan loji di Muara Sungai Aur. Yang kita lewati kemarin ya, anak-anak, adik-adik, kita lewati kemarin dalam rangka mengikuti kegiatan yang diadakan oleh beberapa provinsi dengan pusat ya. Di situ ada Sungai Aur. Mungkin perlu adanya, saya sarankan ya, saya juga bersedia ikut, kita menelusuri jejak ini. Menelusuri jejak loji Sungai Aur itu. Walaupun kondisinya sekarang pastinya sudah sangat berbeda. Nah,
penemuan timah ini menjadi momen yang sangat penting karena inilah yang nantinya membawa Palembang yang tadinya terkenal sebagai salah satu penghasil lada di Nusantara ini menjadi satu-satunya penghasil timah. Timah inilah yang membawa Palembang, Kesultanan Palembang menjadi kerajaan, kalau menurut Raffles, Kesultanan Palembang ketika itu, awal abad 19, adalah kerajaan atau kesultanan paling kaya. Kekayaannya tak terperikan. Dia sebut seperti itu ya. Emasnya tak terperikan. Dari mana kekayaan itu? Dari timah. Kenapa? Karena kitalah penghasil timah terbesar, terbaik. Diekspor ke Cina, diolah di Cina, nanti diekspor lagi ke Asia Tenggara, bahkan sampai ke Eropa untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Demikian, kita lanjutkan. Inilah timah, ya. Timah itu diambil seperti ini, kita bisa lihat dengan teknologi yang sangat sederhana, sudah ada roda kumparannya, terus nanti dimasak, dibawa ke Cina dan dibuat seperti ini. Ya. Jadi kertas dupa dikatakan pada waktu itu merupakan produksi terbesar dan diekspor kembali. Penikmatnya utama itu adalah ke Asia Tenggara, terutama untuk penganut agama Buddha seperti itu ya. Orang-orang Cina, orang-orang Konghucu itu sangat tertarik dengan produksi kertas dupa ini ya. Dari timah pula dihasilkan kaca, cangkir teh, tempat lilin. Ini juga kaitannya dengan upacara keagamaan ya. Bejana altar leluhur, pematri kapal-kapal bocor. Jadi kapal-kapal pada waktu itu yang berlayar dari Cina, Asia Tenggara, India, bahkan sampai ke Eropa dari India itu, jika bocor itu sudah menggunakan teknologi timah. Dan pelapis peti kayu ini juga agar kedap ya, dijadikan kemasan untuk dibawa ke Eropa juga menggunakan timah. Juga bahan campuran kuningan dan timbel. Bahkan uang petis ya. Saya pernah melihat uang petis itu satu peti di rumah budayanya Fadlizon. Satu peti penuh. Dia bilang dari mana? Itu dari bawah jembatan Ampera. Saya juga menemukan 3 peti besar, lebih besar dari petinya, harusnya saya foto ya, saya masukkan ke sini. Duku itu 3 peti dikirim ke Museum Uang di Medan dan di sana dipamerkan. Setiap orang yang datang itu dikasih souvenir uang Palembang yang terbuat dari timah. Itu membuat nangis itu saat itu. Mengapa harta kekayaan kita kemana-mana dan itu harganya murah. Saya sempat beli setengah kilo. Itulah peninggalan. Picis sama. Peninggalan dari masa kesultanan yaitu produksi uang dari timah. Apa, Bu? Ya. Harganya berapa Ibu beli yang setengah kilo? Kenapa? Kalau tidak salah setengah kilo itu harganya berapa? Waktu itu sekitar 50.000. Seperti. Nah, timah ternyata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu wanga, yang artinya timah. Nah, pada tahun 1950-an, di Eropa, bahkan di dunia ini, jika orang menemukan sebatang timah, maka mereka menyebutnya itu dengan banka. Banka, ya,
kalau kita lihat di jurnal atau di arsip-arsip, Bangka itu adalah Pulau Bangka. Jadi artinya sampai pertengahan abad 20, Bangka atau Timah Bangka menjadi sesuatu yang masih sangat dikenal di dunia internasional. Seperti itu. Ini menunjukkan betapa penting posisi Timah pada waktu itu. Nah, dia mulai redup nanti setelah ini ya. Terus di mana dilemanya? Nah, pertama, saya sudah jelaskan tadi bahwa dengan adanya Timah, maka posisi Kesultanan Palembang mencorong menjadi kesultanan yang sangat kaya. Kesultanan terkaya di dunia Melayu. Itu kalau menurut Raffles. Maaf ya, salah ini. 18 ini maksudnya. 1820 bukan 19. 100 tahun dia lewat jadinya. Nah, sejak abad 18, Inggris itu adalah menjadi pesaing Belanda ya, dalam rangka memperebutkan produk dari Nusantara ini. Persaingan itu semakin tajam dengan berhasil didudukinya Penang pada abad 18. Penang itu adalah dudukan pertama terkuat milik Inggris. Begitu dia berhasil menguasai Penang, maka Inggris menjadi musuh bebuyutan Belanda pada waktu itu. Dan tentu saja cita-cita Inggris adalah merebut Nusantara ini dari Belanda. Enak betul Belanda ini ya. Kalau gitu gantian dulu kita. Kita ketahui bahwa Inggris, Belanda itu adalah dua superpower di Asia. Di Asia ya. Kalau Inggris berkedudukan di India, Belanda berkedudukan di Indonesia. Nah, sebagai kekuatan sapu lautan, maka Inggris juga tidak mau selama ini hanya bagian dari perdagangan ilegal. Ibaratnya itu apa ya? Penerima sisa-sisa, Be. Jadi kalau Belanda dengan berbagai kontraknya dia mampu monopoli atas komoditi di Nusantara, kalau untuk Palembang khususnya timah dan lada dari sebelumnya, maka Inggris ini dengan kekuatan armada besar hanya menampung yang ilegal-ilegal itu aja. Ya, tidak hanya Inggris tentu saja ya. Pedagang-pedagang lain, Jerman juga ikut di situ, Prancis juga ikut. Tapi pemain utamanya itu adalah Inggris. Nggak tahan dianya kalau cuma segitu-gitu aja kan. Makanya sejak 1809 itu sudah dirancang bagaimana caranya agar Nusantara ini dapat direbut oleh Inggris. Ya. Nah, tokohnya siapa? Ini orang yang paling cerdas, paling cerdik, itu Raffles. Sebelumnya kedudukannya itu adalah Ajun Sekretaris di Penang, terus dalam rangka merebut Nusantara ini dari Belanda, maka dia diangkat oleh Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta untuk menjadi agen politik berkedudukan di Malaka. Nah, Malaka inilah nantinya yang dijadikan sebagai markas besar untuk start awal menyerang Nusantara. Dari sana dia masuk ke Tanjung Sambar, Kalimantan Selatan, baru terus masuk ke Pulau Jawa. Begitu. Gimana posisi Belanda pada waktu itu? Betul, Belanda pasca dihapuskannya VOC Desember 1799, maka Nusantara di bawah pemerintahan Hindia Belanda ya agak apa ya istilahnya itu agak morat-marit lah pada waktu itu. Terus produksi timah juga menurun.
belum lagi gangguan-gangguan keamanan, baik itu dari Rompa maupun dari Inggris. Karena memasuki awal abad 19, Inggris itu sudah apa ya, misalnya tuh cyber menguasai daerah-daerah di Nusantara, misalnya Pulau Jawa, khususnya bagian timur, Indonesia Jawa bagian timur, terus di Sumatera dan lain-lain seperti itu. Nah, inilah start posisi mereka dari Malaka, berarti menguasai Selat Malaka melalui Bangka, akhirnya nanti masuk ke Jawa dan terakhir menduduki Batavia setelah adanya perjanjian antara Belanda dengan Inggris. Nah, siapa Selat Bangka? Palembang. Malaka sudah dikuasai. Selat Bangka belum. Maka di samping Palembang itu adalah kesultanan yang sangat kaya, juga dia penguasa Selat Bangka. Teman-teman dari Balat tentunya tahu betul bahwa dengan adanya Pulau Bangka, maka jalur Selat Bangka itu adalah jalur yang sangat sangat nyaman untuk dilalui karena sangat sedikit ombaknya, tenang sekali. Untuk apa? Ya, agar jalurnya itu lancar. Tanpa menguasai ini gimana bisa menguasai Batavia gitu. Maka strategi yang dilakukan adalah mendekati raja-raja Melayu. Siapa raja-raja Melayu yang terpenting? Ya, Sultan Mahmud Badarudin. 2. Apa yang dia lakukan? Ya kirim surat, kirim utusan. Ini ya, ini tokoh penting, Raden Muhammad atau Tuanku Syarif Muhammad, Said Abul Bakar Rumi. 2 orang ini, Said Abu Bakar bin Hussein Rum. Ya. Jadi apa ya? Kalau kita lihat dari namanya ya, lihat coba tamat itu. Ini orang-orang Arab ya, keturunan Arab. Raden Muhammad ini ayahnya Arab, ibunya Ningrat Palembang. Seperti itu. Jadi dia ini menjadi agen dari Raffles untuk menggantikan untuk mendekati Sultan Mahmud Badarudin. Siapa orang ini? Ternyata ini orang yang sakit hati, dia memperistri Putri Mento, yaitu yang ditolak, dilepaskan oleh Sultan, karena kan sesuai historisnya bahwa yang itu tidak boleh diambil oleh orang lain. Yang berhak mengambilnya itu adalah Sultan Palembang. Karena dia sakit hati, dia lari, menetap di Johor. Nah, begitu Raffles membutuhkan orang, dia langsung mendekati. Karena menurutnya dengan pendekatan tersebut, dia bisa balik lagi ke Palembang dan upaya ikut menghancurkan seperti itu ya. Nah, ini datang ke Palembang membawa surat, beberapa surat yang dikirimkan oleh Raffles. Isinya tidak lain adalah menjalin persahabatan, memberikan perlindungan, menuntut agar Sultan mengirimkan utusannya itu ke Penang, dan juga menuntut balasan. Ya. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh Raffles ini tak ngomong lagi sama Lord Minto, bertindak dewe. Jadi ini ada semacam pembangkangan dengan alasan bahwa ini negara kaya, kalau ini bisa diambil pasti menurut jenderal setuju. Itu kira-kira ya. Jadi kekayaan itu sangat dilematis gitu. Bahkan di salah satu suratnya dia mengatakan, buang dan habiskan orang-orang Belanda yang ada di sana, maka Anda akan terbebas dari kontrak-kontrak monopoli antara Palembang dan Belanda. Itu yang dia lakukan.
juga membeli dengan harga yang lebih tinggi. Oke, sorry ya, sebentar. Apa? Baterai. Oke, Bu Farida, ini menarik ya. Barusan ada toponim Bangka kayaknya. Dari bahasa ini Bu ya, rupanya ya. Sanskerta ya, kayaknya ya. Ya. Oke, lanjut Ibu silakan. Ada saya pernah baca di itu ya, di salah satu majalah populer. Jadi berdasarkan wawancara dengan masyarakat lokal dikatakan Bangka itu laki-laki tua Bangka. Itu cerita lisan ya. Nah, jadi hubungan antara surat menyurat antara Raffles dengan Sultan Mahmud Badarudin II itu berlangsung dari tahun 2010 sampai 2011. Dia juga mengirimkan segala macam kebutuhan, senapan, museum dan lain-lain. Bahkan dia mengatakan, saya akan memberi Anda apapun yang Anda butuhkan, apakah itu kapal, prajurit, senjata, dan lain-lain, jika Anda bisa mengusir Belanda dari tempat Anda. Ya. Tetapi ternyata, ya, sampai 18 Mei 1811, usaha kontrak antara Raffles dengan Sultan Mahmud Badarudin II itu tidak terwujud. Sultan memberikan respon dengan baik, tetapi tidak mau menandatangani perjanjian yang disodorkan oleh Raffles. Itu yang terjadi. Ini poinnya ya. Jadi Sultan tidak memberikan respon positif dalam bentuk menandatangani perjanjian, walaupun Raffles sudah melakukan berbagai cara agar Sultan menandatangani. Intinya apa? Kalau itu ditandatangani, bahwa jika Sultan mampu menghancurkan Belanda sebelum dia menuju ke Jawa, menaklukkan Jawa, berarti Sultan bebas. Itu intinya ya. Nah, karena tidak ada jawaban sampai terakhir, jawaban itu pada Mei 1811, akhirnya peristiwa penyerangan pun dilakukan. Saya sudah tunjukkan tadi ya, dari Penang, Melaka, Tanjung Sambar di Kalimantan Selatan, bagian barat, terus masuk ke Pulau Jawa. Akhirnya Jawa Tengah dapat diduduki duluan ya, karena penyerahannya di situ dan perjanjian. Tapi belum ditandatangani perjanjian Tuntang. Jadi begitu Sultan mengetahui bahwa Jawa itu sudah diduduki, tapi belum ada perjanjian secara resmi, maka inilah peristiwa Loji Sungai Aur itu. Loji Sungai Aur diduduki pada 14 September 1811. Ya. Sedangkan penandatanganan itu, perjanjian Tuntang itu beberapa hari kemudian. Nah, ini menjadi sangat penting ya, karena menurut Sultan, dia mengusir Belanda itu sebelum Inggris secara resmi menduduki Jawa. Jadi, menurut Sultan, maka Palembang lepas dari perjanjian-perjanjian yang dilakukannya dengan Belanda. Jadi dia nol ibaratnya itu ya dengan Inggris. Karena dia sudah mengusir Belanda, seperti itu. November 1811, Raffles ya sebagai Letnan Jenderal pada waktu itu di Batavia mengirimkan utusan. 3 orang ini. William Wardinar ini orang Belanda ya, 2 Inggris, 1 Belanda. Datang ke Palembang. Apa isinya? Menuntut Palembang tunduk kepada Inggris. Kan pemenang itu menikmati milik yang kalah. Jadi dia menuntut
perjanjian-perjanjian antara Belanda dengan Palembang karena dia adalah pemenang atas Belanda di Nusantara. Artinya kontrak tentang timah tadi, lada timah itu tetap berlaku. Tapi Sultan berkata, loh kan janji Anda kalau saya sudah usir Belanda itu sebelum Anda resmi menduduki Jawa, bebas dong. Kan sudah saya usir katanya. Saya sudah kembalikan mereka ke Jawa, ke Batavia. Tidak ada lagi nih sisa-sisanya. Nah, seperti itu. Oke, kata Inggris. Kalau kamu nggak mau, oke. Tapi satu saja permintaan saya. Apa itu? Serahkan Bangka kepada kami. Inilah titik permasalahannya. Timah milik Inggris. Saya terima Anda, permintaan Anda, tapi satu permintaan saya, Bangka menjadi milik kami. Oh, enggak mau. Kan Anda bilang, kalau kami berhasil mengusir sebelum Anda menduduki Jawa, berarti kami lepas dong. Inilah permasalahan yang terjadi. Dengan penolakan tersebut, maka ya Raffles dengan anak buahnya, dengan semua kekuatannya, mengangkat peristiwa Loji Sungai Aur. Apa itu? Anda melanggar HAM, kira-kira kayak itulah ya kalau sekarang ini. Anda jahat, Anda harus dihukum. Padahal seandainya ya Sultan Mahmud Badarudin II bersedia menyerahkan Bangka, maka kasus Loji Sungai Aur itu tidak akan diuti-uti. Itu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, jika orang-orang meributkan masalah HAM dan lain sebagainya, sebetulnya kita harus lihat di balik itu apa sih? Ibarat kato tuh ya, alasan pacak dibuat kan? Yolanian Bu. Iya kan? Orang ributkan, Anda melanggar HAM, Anda melanggar HAM. Dia deh melanggar HAM. Nyata itu hanya alasan gitu ya. Jadi terbunuhnya 2 tongkang besar itu di Sungsang itu udah jadi masalah. Asal Anda serahkan Bangka. Sultan bagaimana mungkin menyerahkan Bangka? Itu namanya menyerahkan isi perut. Nah, inilah tidak ada titik temu, maka dikirimlah Gillespie memimpin armada besar menuju Palembang melalui Sungsang pada Maret 1812. Ya, lihat kita kapal perang. Ini hanya kapal perang saja ya. Jadi adik-adik semua dalam Anda memberikan penjelasan nantinya kepada para wisatawan. Nah, yang dituliskan ini adalah kapal perangnya. 2, 3, 4, 5, 6. Belum termasuk kapal pengangkut, cunia, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, untuk masuk sampai ke Palembang itu juga tidak mudah, karena Sultan sudah tahu, itu sudah dipersiapkan dari Muara Sungsang. Tahap-tahap pertahanannya itu sudah disiapkan. Ya, nah, benteng yang terkuat pada April 1812 itulah benteng Muara. Siapa yang mempertahankan? 3 adik kandung beliau, Pangeran Adipati, ya, Arya Kusuma, Surya Kusuma. Ternyata ada instruksi. Karena yang bermain di sini ini ya, Meres ini ya. Ini Meres ini ternyata dia bisa berbahasa Melayu,
dia adalah orang kepercayaan Gillespie, inilah yang bermain. Meres ini mendatangi Pangeran Adipati ya untuk berunding. Uji kita nih, sudahlah kau tidak usah melawan, kekuatan kami ini besar. Tidak usah melawan. Kalau kau melawan, habis kamu tuh. Ingatlah kapal perang kami. Tapi kalau kau tidak melawan, kau jadi sultan kakek. Nah, inilah permasalahannya. Iming-iming. Yang konon, nah ini konon ya, yang berbaur ini dengan cerita-cerita rakyat. Pangeran Adipati ini memang kepengen gitu loh untuk jadi sultan. Siapa sih yang tidak galak jadi sultan? Karena sultan itu hukum ada di tangannya. Semua tanah milik sultan. Yang lainnya tuh numpang galau. Siapa yang tidak mau? Titah sultan itu absolut. Inilah duduk permasalahannya. Dengan adanya iming-iming tersebut, maka Pangeran Adipati menyatakan, diam, jangan ngapa-ngapa. Jangan melakukan perlawanan. Bayangkan kalau sebuah benteng terbesar dikuasai dengan cepat, maka yang lain itu menjadi terbuka. Itulah penaklukan. Keraton dikuasai, benar, beberapa hari kemudian, ya, tidak nyampe sebulan, Pangeran Adipati naik menjadi sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin II. Apa akibatnya? Ya dia harus teken. Apa yang diteken? Ya Palembang di bawah Inggris. 1812, 1816. Oke, kita lihat di sini. Apa yang terjadi? Kita lihat. Produksi timah di bawah Inggris. Ini ya. Tahun 1814 dia naik 162%. Puncaknya. Tapi naik terus, lihatlah. Kecuali 1813 ini kan masa konsolidasi ya, karena baru saja diduduki. Terus dia naik jadi 19.000, naik 25.000 dan lain sebagainya. Naiknya produksi timah otomatis ini akibatnya. Keuntungan apa yang diperoleh? Ya. Income dari timah berapa? Pengeluarannya berapa? Keuntungannya berapa? Begitu juga sampai tahun 1815. Seperti itu. Ya. Kenapa 16 tidak ada? Ya kayaknya ya data yang ada itu 16 kan dia sudah mengembalikan. 1814 ini kan Traktat London. Jadi belum tercatat barangkali seperti itu. Inilah keuntungan diperoleh dari timah. Nah, saya kembalikan ya ke sini tadi. Ya. Karena keraton sudah dikuasai, sebelum dikuasai kan ada dialognya ya antara Pangeran Adipati dengan Sultan Mahmud II. Dia menghadap, dia bilang gini, Kakanda, Palembang sudah terkepung oleh Inggris. Saya harapkan Kakanda keluar. Apa jawab Sultan? Baiklah Adinda, kita hadapi bersama-sama. Kita mati bersama-sama. Jangan, katanya. Biarlah Adinda yang menghadapinya. Kakanda silahkan mundur. Itulah mundur ke Bailangu itu. Ternyata justru yang terjadi adalah begitu Sultan tidak melakukan perlawanan, mundur ke pedalaman, keraton diserahkan. Walaupun ada perlawanan itu sedikit ya, tidak sebanding. Nah, pelantikan Sultan
Ahmad Najamuddin II ini adalah awal konflik internal di Kesultanan Palembang, dan itu terus berlanjut, kayaknya masih ada sisa-sisanya sampai dengan sekarang. Karena waktu kami melakukan penelitian sampai Ternate, Bacan, dan Ambon, ternyata di Ambon itu adalah keturunan dari Prabu Anom. Kan setelah Sultan Ahmad Najamuddin kan putranya kan naik Prabu Anom atau Sultan Ahmad Najamuddin III atau IV. Dia dibuang ke Banda, cukup lama di Banda. Nah itu anak cucunya itu yang menjadi imam besar Masjid Al-Fatah Ambon itu keturunan beliau. Dan juga dibuang ke Manado, katanya juga ada juga keturunannya di sana. Saya wallahu alam ya, harapan saya di Palembang itu tidak terjadi. Bagaimanapun kita adalah saudara gitu. Konflik itu terus berlanjut sampai kita lihat nantinya ya, Belanda keluar, Inggris keluar, masuk Belanda 1816, terus karena Sultan Ahmad Najamuddin ini masih lirik-lirikan dengan Inggris, dengan Raffles yang ada di Bengkulu, maka terjadi konflik antara Belanda dan Inggris berhadapan-hadapan di Muara Beliti tahun 1818. Karena dianggap dia bekerja sama dengan Inggris, maka Ahmad Najamuddin dibuang ya ke Jawa Barat. Terus Badarudin dinaikkan di Palembang. Terus terjadi perang tahun 1819, Juni dan Oktober yang dimenangkan oleh Palembang, sehingga Belanda melakukan banyak hal untuk bisa menaklukkan Palembang, dan itu terjadi pada 1821. Prabu Anom melakukan perlawanan sampai ke daerah masuk ke Bengkulu, dia ditangkap, dan akhirnya Kesultanan Palembang dihapuskan. Itu ceritanya panjang, kayaknya sesi ini tidak cukup. Sudah panjangnya. Oke. Sahabat semuanya, Adinda, Ananda, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita cukupkan di sini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau lupa-lupa mohon dimaafkan. Hendaknya ada sedikit bekal yang dibawa untuk adik-adik semua yang bergerak di pariwisata hidden ini ya. Hidden heritage kalau kata Mbak Nova kemarin itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita jual, karena disitulah nilainya dari hidden heritage. Inilah yang membuat suatu lokasi, suatu benda, sebuah cerita menjadi bermakna. Bukankah yang dijual Palembang itu dalam tanda petik kuliner dan sejarah budaya?